Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku yang ada di rumah, tetap semangat belajar ya di rumah dan semoga kalian sehat selalu bersama keluarga. Oke, kali ini kita akan belajar tentang metode penelitian sosial, khususnya untuk kelas 10. Di sini nanti akan dibahas mengenai macam-macam penelitian sosial, kemudian ada juga bagaimana sih kita mencari data dalam penelitian sosial, kemudian bagaimana teknik penulisan laporannya, hingga penulisan laporannya itu bagaimana. Jadi dalam sesi video ini kita bahas tuntas ya, disimak dengan baik-baik. Kita memasuki bab sosiologi dari penelitian sosial. Jadi tentunya kalau kita belajar sosiologi, pastinya kita belajar penelitiannya penelitian sosial ya. Jadi anak-anak, penelitian sosial itu ada dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nanti kalau belajar di rumah sambil dibuka LKS atau buku paketnya ya. Kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan penalaran induktif. Penalaran induktif ya, jadi penalaran itu proses berpikir induktif. Kemudian kalau penelitian kuantitatif itu proses berpikir penalarannya adalah deduktif. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, itu kita harus berangkat dari penelitian yang apa dulu, yang kuantitatif atau kualitatif gitu. Jadi kalau misalkan pola pikir yang induktif itu seperti ini, khusus ke umum. Jadi dari hal yang khusus dikembangkan menjadi hal yang bersifat umum gitu ya. Kemudian menciptakan suatu teori, temuan baru. Kalian sudah tahu kan teori itu seperti apa? Kemarin kita belajar sebelumnya, yaitu seperti teori Max Weber, teori Auguste Comte, ya kan, tentang tindakan sosial dan yang lainnya. Kemudian ada juga menemukan temuan baru. Kemudian ada juga mengembangkan, mencari pola di lapangan. Jadi hasil di lapangan, kalian tahu datanya disimpulkan seperti apa, menciptakan kesimpulan atau teori baru, gitu ya. Kemudian kalau kuantitatif pakai T ya, yang tadi pakai L, yang ini sekarang pakai T, kuantitatif, yaitu penalaran deduktif. Pola berpikirnya bersifat deduktif, dari umum ke khusus, ya. Jadi bersifat umum, berangkatnya dari suatu teori, ya, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara, ya, dugaan sementara dari hasil penelitian kalian, dari yang berangkat dari teori. Kemudian menguji kebenaran teori, di mana teori ini benar nggak sih diuji di lapangan. Misalkan kita mau melakukan penelitian tentang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa kelas 10 saat membolos sekolah, ya kan. Ada teori perilaku menyimpang. Ketika teori perilaku menyimpang berbicara misalkan ketika norma atau nilai itu, peraturan itu tidak berfungsi di masyarakat, maka timbullah perilaku menyimpang di masyarakat. Nah, misalkan kita mau bikin tuh penelitian, apakah benar sih peraturan yang ada di sekolah itu tidak berfungsi atau kurang tegas atau kurang disiplin untuk siswa sehingga siswa ini mampu membolos sampai beberapa hari gitu, misalkan melakukan penelitian seperti itu. Jadi berangkatnya itu dari suatu teori. Kalau ini ya, misalkan bentar agak mencong ini. Jadi menguji kebenaran teori, apakah teori itu benar-benar terjadi. Jadi penelitian itu kalian mau berangkat dari mana? Kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif itu bersifat angka-angka. Kita makan ya. Bersifat angka. Ya. Kalau kualitatif itu bersifat narasi, ya. Deskripsi, gini. Berupa deskripsi. Jadi nanti laporan penelitiannya kalian itu menggunakan kata-kata deskripsi yang sangat banyak. Tapi kalau kuantitatif itu berupa angka-angka. Tetapi angka-angka itu nanti juga akan ditafsirkan atau diinterpretasikan menjadi sebuah deskripsi. Tapi berangkatnya dari angka-angka. Contohnya adalah apa? Menggunakan kuesioner. Kalian tahu kan kuesioner itu seperti apa? Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Jadi anak-anak, kenapa sih kita harus melakukan penelitian sosial? Nah, penelitian sosial itu memiliki fungsinya banyak banget. Misalkan, penelitian sosial itu berangkat dari suatu masalah. Misalkan, kita melihat suatu fenomena atau masalah. Contohnya,
COVID-19, ya kan? Virus corona. Kemudian misalkan kita melihat, wah, adanya virus corona ini ada masalah di dalam keluarga, di mana keluarga itu berdampak misalkan ya, ekonomi, misalkan penghasilan semakin berkurang. Jadi bagaimana sih dampak dari ekonomi dari adanya COVID-19 ini? Kita harus melakukan penelitian. Misalkan kita menginginkan tahu jawabannya, apa saja dampak ekonomi terhadap keluarga adanya virus corona ini. Kemudian misalkan kita ingin tahu bagaimana sih kebijakan pemerintah yang diterapkan di Indonesia ini, bagaimana respon masyarakat seperti itu. Jadi kita sebagai peneliti sosial harus peka masalah apa yang sedang terjadi, kemudian kita lakukan penelitian sosial. Itu fungsinya penelitian sosial. Yang pertama, mencari jawaban ya kan atas masalah sosial yang ada. Kemudian sebagai mengembangkan keilmuan. Jadi dari jawaban itu jadi mengembangkan keilmuan tentang sosial itu. Kemudian yang ketiga, kalau dari segi pemerintahan atau kebijakan, kita bisa mengusulkan hasil penelitian kita untuk menjadi kebijakan pemerintah seperti itu. Kemudian apa lagi? Bisa meningkatkan kepekaan sosial terhadap kita semua. Misalkan seperti itu. Jadi fungsinya penelitian itu bukan tidak ada fungsinya, tapi banyak sekali fungsinya. Nah, sekarang kita memasuki pada subbab pengumpulan data penelitian sosial. Misalkan kalau penelitian sosial kualitatif ya, itu berupa observasi. Observasi itu apa sih? Observasi itu kalian menggunakan seluruh panca indera kalian, dari mata, telinga, bahkan tangan kalian untuk mencari data. Misalkan tuh ya, kalian melihat fenomena siswa bolos di mall. Kalian lihat itu, apa siswa bolos di mall, kalian dengarkan pembicaraan mereka. Ternyata mereka tuh kalau di mall ngomongin apa sih? Oh, ngomongin gurunya. Oh, ternyata tuh ngomongin temennya, musuhnya kalau di sekolah. Nah, itu kalian dengerin. Oh, ternyata kalian tuh ingin mencari kesenangan gini-gini gitu. Kalian dengerin, kalian tuh, mereka tuh objek penelitian kalian tuh ngomong apa. Terus kalian catat gitu kan. Habis itu observasi bisa lagi. Nggak hanya telinga yang kalian pakai, tapi mata kalian melihat. Itu kalau ke mall tuh perginya kemana sih? Oh, ternyata itu nonton bioskop. Oh, ternyata itu ke time zone. Oh, ternyata itu shopping. Nah, kalian tuh harus lihat itu, observasi ngapain aja itu gitu. Kemudian yang kedua, wawancara mendalam ya. Bahkan observasi ini ya, kalian bisa memegang. Misalkan kalau perlu dipegang ya, kalau nggak perlu dipegang juga nggak apa-apa gitu loh. Bahkan kalau misalkan untuk mencari data kita memerlukan untuk memegang objek kita, yang tidak apa-apa gitu. Tapi kalau gitu kan nggak perlu memegang gitu. Jadi wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu kita wawancara, Mbak, permisi saya izin mau ini melakukan penelitian gitu. Kenapa sih siswa itu sering bolos? Ini nanti insya Allah dokumen ini rahasia kok Mbak. Tidak akan saya sebutkan namanya siapa, misalkan kayak gitu. Nanti namanya biasanya kalau dalam penelitian ini namanya disamarkan gitu. Jadi kita wawancara mendalam ya. Kalian wawancara mendalam harus punya ini, harus sudah punya pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk, jadi nggak asal tanya gitu ya kan. Boleh kalau misalkan spontanitas ada pertanyaan tambahan yang muncul di pikiran kalian, tapi harus tetap bawa pedoman wawancara namanya ya. Kemudian yang kuantitatif. Kuantitatif itu misalkan yang berupa angka-angka tadi itu berupa kuesioner. Jadi kuesioner itu sudah kalian susun sama angka-angkanya, baru kalian berikan kepada yang kalian wawancara. Mbak, saya punya kuesioner, tolong diisi dong Mbak. Kebetulan saya cari objek penelitian yang suka membolos sekolah, ini ada survei, boleh Mbak nanti namanya saya rahasiakan gitu. Bisa seperti itu. Ini kan nanti berupa angka-angka dan ini berupa deskripsi narasi dari hasil wawancara kalian dan hasil observasi kalian. Dan tambahan pengumpulan data itu dari dokumentasi. Misalkan kalian memfoto aktivitas mereka, memvideo atau merekam aktivitas mereka, bisa jadi atas izin mereka, seperti itu. Baik, sekarang kita memasuki kepada pengambilan sampel. Apa sih itu sampel? Sampel itu perwakilan dari objek yang kita teliti. Misalkan kita meneliti siswa yang bolos sekolah. Nah, itu sampelnya itu adalah siapa? Siswa yang membolos sekolah. Yang nggak bolos ya bukan jadi sampel gitu loh. Sampel itu adalah objek ya, objek yang kita teliti.
Kalau kualitatif itu nggak butuh banyak-banyak biasanya sampelnya. Jadi karena kita wawancara, nggak mungkin dong kita wawancara 50 orang, ya kan? Pasti kita hanya wawancara 10, ya kan? 5 atau sampai 10 orang. Jadi kalau kualitatif itu kan karena wawancara tadi kan. Jadi sifatnya purposive sampling. Purposive itu berdasarkan kriteria tertentu, ya kan? Purposive itu sampel yang memiliki tujuan. Jadi misalkan, oh oke, aku harus memiliki kriteria 1 siswa yang umurnya 10 sampai 15 gitu. 2 karena siswa SMA misalkan gitu ya. 2 misalkan yang suka bolos seminggu sekali, ya kan. 3 yang misalkan suka melanggar peraturan sekolah atau gimana gitu. Nah, yang kedua snowball sampling ya. Kalian pilih salah satu, nomor 1 atau nomor 2. Misalkan nomor 2. Nomor 2 itu harus ada key informan kunci ya. Jadi kalian tuh nggak punya nih kenalan siswa yang suka bolos, tapi ada teman kalian yang aku duwe loh kelompok komunitas siswa suka bolos, tak duduk nota. Kayak kamu dikasih tahu temanmu. Nah, temanmu yang nunjukkan kamu itu namanya key informan ya. Key informan kunci. Jadi bisa kamu pakai informan kunci. Kemudian sampai kapan saya mewawancarai orang itu, Kak? Bu, sampai kapan? Sampai 10 orang atau 15 orang, sampai data itu jenuh. Jadi ketika kalian bawa pedoman wawancara, kalian wawancara 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, itu datanya sampai jenuh. Oh, ternyata dari informan 1, 2, 3, 4, 5 datanya semuanya udah hampir sama nih. Sampai ke 6 sudah datanya semua udah sama, baru kalian stop untuk berhenti wawancara. Baru data kalian olah untuk menjadi suatu kesimpulan di laporan penelitian. Nah, itu kalau kualitatif. Karena kita beranjak ke kuantitatif ya. Kuantitatif itu kan lebih kepada angka-angka. Jadi kita bilang di awal ya. Jadi seperti kuesioner. Yang pertama adalah simple random sampling. Itu sangat simpel sekali. Kalau simple random sampling itu seperti kocokan arisan. Jadi kalian misalkan kalian tahu, misalkan siswa kelas 10 itu jumlahnya 30. Kalian ini penelitian di kelas siswa kelas 10, jumlahnya 30, kelas 10 IPS 1 misalkan. Ada 30 itu dikocok keluarnya angka 5. Nah, angka 5 siswa absen angka 5 itu yang kalian wawancarai, kalian kasih kuesioner. Nah, itu kemudian dikocok lagi sampai sampai mewakili kertas itu misalkan 50% yang keluar angka itu. Jadi berdasarkan kocokan arisan. Tapi kalau stratified itu berdasarkan strata. Misalkan strata itu, misalkan kalau kalian penelitian tentang siswa membolos di sekolah. Jadi nggak hanya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu kan ada strata bertingkat. Ya kan? Jadi kalian kelas 10 kalian ambil berapa, kelas 11 kalian ambil berapa, kelas 12 kalian ambil berapa. Jadi gitu. Jadi harus sesuai porsinya. Kalau kelas 10 siswanya lebih banyak, kalian juga harus ambil lebih banyak, ngocoknya lebih banyak gitu ya kan. Misalkan kalian ambil berapa persen kelas 10, 50% karena jumlahnya lebih banyak daripada kelas 11. Kelas 11 25%, yang kelas 12 25%, seperti itu. Jadi berdasarkan strata. Kalau klaster itu berdasarkan jenis golongan. Misalkan ada golongan IPA sama golongan IPS. Jadi kalian ambil yang golongan IPA itu yang suka bolos itu berapa, golongan IPS berapa, seperti itu ya kan. Jadi itu lagi-lagi sesuai dengan jumlah. Misalkan IPS lebih banyak, kalian harus ambil IPS itu sampelnya lebih banyak daripada IPA. Jadi, tapi nggak semuanya harus diwawancara ya. Namanya sampel itu adalah keterwakilan dari seluruh populasi atau objek yang kalian teliti. Misalkan 30 satu kelas ya, kalian ambil aja separuh atau 75%-nya, 15 atau sampai 20 gitu. Itu sudah mewakili sampel. Systematic random sampling itu hampir sama dengan simple random. Misalkan kalian kocok arisan, keluarnya angka 5, berarti kalian wawancarai anak yang absennya angka 5, kemudian dilipatkan. Misalkan jadi angka 10, absen angka 15, absen 20, absen 25, absen 30, sampai absen 100. Misalkan IPS semua ada 100 siswa, seperti itu. Jadi kalau kuantitatif ini memang untuk jumlah siswa yang banyak yang diwawancara ya, lebih dari 50.
lebih dari 100 bahkan sampai ribuan ini pakai ini. Tapi kalau untuk kita wawancara yang jumlahnya dikit, kita pakai ini aja gitu ya. Jadi ini untuk yang banyak kita sampai pakai kuesioner, ini untuk yang dikit kita wawancara seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kepada pengolahan data. Setelah kita udah dapet datanya ya kan, kita melakukan pengolahan data tuh. Oke Bu, pengolahan data, penelitian kualitatif yang wawancara tadi gimana? Wawancara kan? Wawancara tadi direduksi itu dikategorikan. Misalkan, oh ternyata dari siswa yang bolos tadi, aku menemukan jawaban satu. Faktornya adalah 1, karena bosen di sekolah. 2, punya masalah sama temen di sekolah. 3, apalagi karena diajak temen. Nah, kalian klasifikasikan ya. Ini data yang faktornya ini, terus anak satunya lagi faktornya ini, anak satunya lagi faktornya ini. Jadi kan setiap anak tuh faktornya beda-beda tuh. Kenapa bolos sekolah? Ya kan, misalkan kalian sudah dapat 10 orang kalian wawancarai atau 5 orang kalian wawancarai, ternyata yang 1 alasannya gini, yang 2 alasannya gini, yang 3 alasannya gini, yang 4 sama yang 5 itu alasannya sama kayak nomor 1 nomor 2. Nah, kalian ternyata ada 3 jawaban kan di situ. Nah, itu seperti itu. Karena kan data ini sudah jenuh, nggak ada lagi. Yang 4 sama 5 ini sudah sama. Jadi kalian kan kategorikan seperti itu. Oh, ternyata alasannya seperti ini. Ada 3 alasan. Nah, kalian kategorikan. Terus kedua, penyajian data, ya kan? Di laporan itu kalian sajikan data. Yang hasil wawancara kalian ketik. Misalkan anak itu ngomongnya gini, "Iya, Mbak, aku tuh diajak temanku, diajak gengku, katanya kalau aku nggak ikut bolos, aku nggak dijadiin temen." Nah, kalian ketik di laporan penelitian berdasarkan informan yang saya teliti, informan nomor 5 atau informan inisialnya S, ya kan, itu mengatakan faktor membolos sekolah karena diajak teman dengan bukti ucapan titik 2. Kalian tulis, "Iya Mbak, kalau misalkan saya tidak ikut bolos, saya tidak dianggap teman oleh teman saya." Kalian tulis itu, omongannya kalian tulis. Nah, habis kalian petik, kalian jelaskan di bawah, kalian jelaskan interpretasi kalian. Ternyata informan ini, yang informan nomor 5 itu membolos diajak temennya gitu, ya kan. Hasil omongannya ditulis. Kemudian dari semuanya itu, faktor-faktor itu kalian tarikan kesimpulan, ya kan. Jadilah sebuah teori. Teorinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siswa membolos sekolah di sekolah titik-titik-titik. 1, karena 1, bosan di sekolah. 2, karena musuhan dengan temennya satu kelas. 3, karena diajak teman. Nah, kalian bisa menciptakan teori baru di situ. Teori itu kesimpulan baru gitu. Jadi perilaku menyimpang di sekolah itu ternyata tidak hanya disebabkan oleh tidak berfungsinya nilai atau norma peraturan sekolah yang tidak tegas, tapi 1, karena faktor mungkin lingkungan teman. Orang bisa melakukan penyimpangan sosial itu juga karena ajakan teman. Jadi kalian menciptakan pola-pola baru atau teori baru di penelitian kualitatif itu, seperti itu ya. Terus yang kuantitatif kita ganti di sini. Ini berangkatnya dari teori. Jadi kalian membuat kuesioner itu ada teorinya, ya kan? Setelah kuesioner jadi diambil, kalian melakukan editing. Editing itu misalkan melakukan editing itu melakukan ini proses penginputan jawaban kuesioner di dalam Excel atau di dalam aplikasi namanya SPSS, ya kan. Tapi nanti kita prakteknya pakai ini aja karena ini tuh memang cukup ribet ya. Jadi memakai aplikasi SPSS atau Excel. Jadi nanti kode-kodenya jawabannya itu dimasukkan Excel, ya kan. Kemudian ditabulasi. Misalkan yang menjawab nomor 1, kan kuesioner itu kan ada pertanyaan. Faktor apa yang mempengaruhi kalian membolos sekolah? 1, diajak teman. 2, bosan. 3, karena uang saku terlalu banyak. 4, atau apa. Nah, mereka jawab nomor 1, yang lain jawab nomor 2. Nah, kalian itu masukkan di sini. Oh, ternyata yang jawab nomor 1 tuh ada 10 orang. Kan ini kan jumlah banyak, ratusan kan. Ratusan sampel kan ini, ratusan yang diwawancarai. Yang jawab nomor 2 itu ternyata 10 orang. Ini proses tabulasi. Ya, menjumlah jawaban nomor 1 berapa orang seperti itu. Baru nanti disimpulkan hipotesis. Ternyata
sekian persen, 25% siswa kelas 10 SMA titik-titik membolos sekolah karena alasannya satu, diajak teman itu sekitar 25%, dan 25% lainnya karena faktor bosan, dan 50% karena faktor misalkan ini memiliki hubungan yang buruk dengan guru atau teman sehingga membolos sekolah. Jadi di sini tuh lebih kepada angka-angka dan berapa persen hasilnya seperti itu. Ya, ini lebih ke angka-angka, kalau ini lebih ke narasi-narasi hasil. Oke anak-anak, kali ini masuk pada subbab teknik penulisan laporan ya. Karena kita berbicara teknis berarti satu persatu tentang teknisnya. Kalau teknis membuat laporan di Microsoft Word, penggunaan bahasanya jelas harus mengandung EYD, SPOK-nya juga harus bagus. Teknik pengetikannya setiap halaman atasnya 4 cm ukurannya, tepi kiri 4 cm, tepi kanan 3 cm, dan tepi bawah 3 cm. Kemudian penulisan nomor halaman jangan lupa, ya kan? Jangan lupa juga ada cover dari laporan penelitian kalian, ya. Logo sekolah. Kemudian ada nama siswa kelas dari SMA mana, tahun berapa ya dibuatnya laporan penelitian itu. Nanti saya beri contoh ya melalui ketua kelas. Kemudian ada catatan kaki, footnote. Misalkan kalian mengutip perkataan, kalimat yang ada di internet atau di buku tulis, kalian kasih footnote kutipannya itu. Jadi supaya kalian tidak dianggap plagiatisme ya, plagiat gitu ya, itu tindakan kriminal karena kalian menyontoh hasil tulisan orang lain tanpa menulis kutipannya. Kemudian penulisan daftar pustaka kan, jangan lupa nanti setelah bab terakhir kesimpulan ada daftar pustaka ya. Nanti saya kasih contoh laporan penelitian dari ibu ya. Daftar pustaka itu adalah beberapa referensi yang kalian ambil. Misalkan di internet, alamat webnya dikasih di daftar pustaka. Kalian ambil dari buku, dikasih bukunya buku apa. Itu namanya daftar pustaka. Atau referensi penelitian terdahulu juga boleh. Nah, sekarang kita memasuki pada kerangka sistem laporan penelitian ya. Jadi kerangkanya itu seperti bisa dilihat di foto ya. Lihat di gambar itu ada judul ya. Halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Itu untuk kuantitatif ya. Jadi ini adalah halaman pengesahan itu tanda tangan peneliti karena kalian benar-benar melakukan penelitian, tidak berbohong ya. Jadi harus ada lembar pengesahan itu bahwasanya kalian benar-benar melakukan penelitian tanpa plagiatisme. Situ. Kata pengantar tuh kata pengantar kalian. Ya, kalian tahu sendiri gimana cara menulis kata pengantar ya, diajarkan. Mungkin sudah daftar isi dari perhalaman penelitian itu, daftar tabel, pasti tentunya ada tabel ya di laporan penelitian kuantitatif karena berupa angka-angka. Kemudian ini kita masuk kepada pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu adalah latar belakang masalah seperti yang kalian sudah lakukan ya, pendahuluan. Itu yang kemarin saya kasih tugas kalian sama rumusan masalah, tujuan dan manfaat ya. Jadi nanti kita rubah karena ini libur kalian diperpanjang sampai lebih panjang lagi. Tidak tahu sampai kapan nantinya, mungkin bisa diperpanjang lagi. Maka dari itu ya, saya merubah konsep penelitian kalian bukan dari kalian sendiri kemarin topiknya, tapi berdasarkan tentang COVID-19 atau virus corona, di mana kalian wawancaranya nanti sama anggota keluarga kalian sendiri karena kalian tidak boleh keluar kan jauh-jauh. Jadi bisa wawancara kepada bapak, ibu, wawancara kepada kakak ya, yang sekiranya itu bisa ajak kerjasama dalam wawancara. Kalau misalkan adik kalian masih TK, SD belum bisa diajak wawancara, tidak usah diajak wawancara. Jadi benar-benar yang bisa diajak untuk mengumpulkan data penelitian kalian. Ini yang pertama ada itu tadi ya, rumusan masalah itu pertanyaan yang sudah saya tentukan nantinya. Rumusan, tujuan, manfaat itu sudah saya tentukan ya. Jadi nanti kalian tinggal cari ini latar belakang masalahnya. Pendahulunya, terus kemudian ada deskripsi teori ya.
Ini karena penelitian kuantitatif itu bentuknya seperti ini, deskripsi teori, penelitian relevan, karena berangkatnya dari teori kan. Hipotesis penelitian itu adalah dugaan sementara, jenis penelitian itu nanti jawabannya kuantitatif, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian kuantitatif, populasi dan sampel, berapa orang jumlahnya. Kan kuantitatif biasanya itu ratusan. Teknik pengumpulan datanya seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, analisisnya seperti apa sudah saya jelaskan tadi, itu disebutkan di laporan penelitian. Kemudian hasil penelitiannya di bab 4 ada deskripsi data, uji prasyarat analisis, pengujian hipotesis, pembahasan analisis data. Kemudian penutup ada kesimpulan, implikasi dan saran, daftar pusaka, referensi tadi yang kalian ambil kutipan dari mana aja, kemudian lampiran-lampiran biasanya berupa foto ya, berupa foto-foto objek yang akan teliti. Kemudian ini kita masuki kualitatif. Nah, kualitatif ini yang akan kita lakukan. Ini adalah syarat kalian untuk mengikuti UAS ya, supaya nilai tugas kalian, saya ambil nilai tugas paling banyak di laporan penelitian ini ya. Jadi laporan penelitian kualitatif ini pertama adalah judul. Jadi judul sudah saya tentukan tentang COVID-19, halaman pengesahan kalian buat ya. Nanti juga saya akan buatkan. Kemudian kata pengantar kalian buat sendiri, daftar tabel. Kalian daftar tabel ini kayaknya nggak ada ini. Kalau misalkan di kualitatif tidak ada. Daftar gambar juga boleh. Kalau misalkan kalian ingin menceritakan pola keseharian keluarga sehari-hari selama COVID-19 ya, selama social distancing, itu bagaimana kalian foto aktivitas keluarga sehari-hari boleh. Di lampiran nanti daftar lampiran itu berupa hasil wawancara kalian yang kalian ketikkan ya. Lampiran itu hasil wawancara kalian dengan anggota keluarga kalian yang kalian ketikkan. Pendahuluan terbelakang masalah, pendahuluan kalian buat sendiri, rumusan masalah kalian dari saya, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan, manfaat dari saya. Kemudian bab 2 kerangka teori atau kajian pustaka, itu juga nantinya dari saya. Bab 3 metode penelitian, jenis penelitiannya itu dari kalian, tempat dan waktu kalian isi ya, dari selama bulan April ini ya. Kemudian bentuk dan strategi penelitian seperti apa, sumber datanya bagaimana, sumber datanya seperti yang sudah saya jelaskan, wawancara langsung. Kemudian ada observasi ya kan. Kemudian ada dokumentasi ya. Itu tadi sumber data primer otomatis ya. Teknik pengumpulan data seperti tadi, terus samplingnya kalian memakai ini aja, purposive sampling, di mana purposive sampling tadi itu adalah berbicara tentang kriteria tertentu ya kan. Kriteria tertentu. Jadi seperti misalkan anggota keluarga itu yang misalkan berdampak, misalkan melakukan kegiatan di rumah, WFH, work from house ya kan, akibat dari COVID-19, salah satunya seperti itu. Validitas data, teknik analisis, hasil penelitian dan pembahasan, deskripsi lokasi penelitian di mana, di rumah kalian masing-masing, daerahnya daerah mana, kecamatan mana, kota mana kalian jelaskan. Terus pokok-pokok temuan penelitian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dikategorisasi, temuan datanya seperti apa ya, dikategorikan. Jawabannya ini dengan bukti ungkapan omongan seperti apa kalian ketik ya. Kemudian pembahasan analisis. Kalian analisis, kalian simpulkan. Kalian analisisnya sebenarnya itu lebih kepada ini sih, hubungan dengan teori. Kalian cocokkan dengan hubungan teori. Misalkan teorinya kita memakai teori, misalkan kita menggunakan teori Agil dari Talcott Parsons. Nanti saya jelaskan teorinya seperti apa saya kirim ketua kelas ya. Agil itu teorinya berbicara adaptasi, G-nya itu goal, tujuan, I-nya itu integrasi, L-nya itu laten, yang tersembunyi. Jadi bagaimana seseorang itu melakukan adaptasi di situasi corona ini. Ya kan, awalnya kita bekerja di luar, sekolah di luar, belajar di luar, kemudian akhirnya semuanya dikerjakan di rumah. Bagaimana adaptasi dilakukan oleh individu atau masyarakat dengan fenomena COVID ini? Adaptasinya bagaimana? Tujuannya
apakah tercapai, integrasinya bagaimana, apakah mengalami guncangan konflik di dalam keluarga itu, atau mengalami perpecahan, atau bagaimana. Dan ada laten, apakah ada sesuatu apa di balik terjadinya WFH ini. Sebenarnya di balik WFH ini, work from house ya, work from house ini ada sesuatu di balik apa, kalian cari gitu ya. Agil nih, laten itu kan yang tersembunyi itu apa, misalkan kita semakin malas beraktivitas, jenuh, stres, suka marah atau bagaimana dan sebagainya. Itu kan bisa kita analisa dari anggota keluarga kita semua ya. Jadi itu saja dari saya ya. Jadi tugas kalian adalah nanti awal Mei sebelum UAS kalian mengumpulkan via online di saya tentang tugas laporan penelitian sosial yang bertema COVID-19. Jadi kalian melihat fenomena COVID-19 atau virus corona ini di keluarga inti kalian bagaimana gitu ya. Jadi jangan lupa mengumpulkan laporan di awal Mei tentang topik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.